Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di garasi taksi seperti biasa kita mau kasih paketan ke teman-teman untuk mungkin teman-teman belum tahu ya bahwa mobil itu perlu di tune up besar. Jadi perlu dirapikan semua mobil dan perlu diinspeksi semua komponen mobilnya masih aman apa enggak. Nah, kita kasih penawaran buat teman-teman. Ada paket 1,7 juta. Nah, jadi di depan saya ini ada barang-barang yang nanti akan kita ganti untuk mobil yang paket 1,7 juta. Jadi apa aja? Yang pertama adalah teman-teman akan dapat oli mesin. Jadi ini paketnya biasanya kalau orang baru beli atau udah lama kilometer di atas 100.000 rata-rata itu mobil istilahnya biasanya kan tune up ringan doang. Nah, jadi ada beberapa yang harus di tune up besar. Itu apa aja? Salah satunya nanti sambil saya nambahin lah. Jadi tune up besar itu salah satu yang perlu lah untuk meningkatkan performa mobil, sekaligus juga untuk mengetahui mobil itu sebenarnya ada kekurangan apa enggak. Itu salah satunya. Nah, ini paket besar itu orang-orang bilang sih paket mengganti semua cairan yang ada di mobil. Jadi ini kita ganti semua cairannya. Yang pertama adalah oli. Jadi pasti oli. Nah, oli kita ganti seperti biasa, ganti oli dengan oli yang baru. Nanti sayanya kita sesuaikan ya. Ini maksimal saya HX6. Jadi kalau HX7 ya nanti nambah lah kisaran 100.000. Tapi misalnya HX berapa tuh? Misalnya olinya nanti pakai Prima XP atau pakai Mesra, nanti kita korting. Nanti teman-teman lihat aja olinya seperti apa. Tapi ini untuk Vios 5 Yaris Soluna ya. Untuk lain Avanza boleh lah, Xenia. Untuk yang lainnya teman-teman konfirmasi dulu. Pakai 1,7 juta. Yang pertama adalah oli. Kita ganti oli mobilnya seperti penggantian oli pada umumnya. Terus kemudian kita ganti oli transmisi. Nah, ini di oli transmisi. Ini yang biasanya teman-teman ketinggalan. Jadi banyak kita tanya oli transmisinya kapan terakhir ganti, nggak tahu. Kapan terakhir kali nggak tahu. Nah, ini salah satunya. Jadi teman-teman baiknya dienolin lagi, kita ganti. Habis itu kilometernya kita catat. Itu biasanya 1:3 atau misalnya satu kali ngisi itu di 20.000 kilometer. Kita sih kasih 15.000 biasanya. Tergantung nanti teman-teman baiknya gimana. Biasanya kita kasih 3 kali, ini kan 5.000, walaupun ini bisa 7.000. Kita kasih 5.000, jadi 1:20 atau 1:15 untuk penggantian oli transmisi. Terus itu juga kita ganti juga nih, namanya air coolant. Nah, air coolant ini banyak juga nih. Ini agak mungkin kita dulu berpikiran atau berasumsi air coolant selagi nggak bocor, selagi nggak ada masalah, biarin aja seumur-umur sampai ada masalah. Nah, baiknya nggak seperti itu. Air coolant diganti berkala. Berapa kilometer air coolant? 30.000. Nah, air coolant baiknya diganti berkala di 30.000 atau 1 tahunan ya. Setahun 2 tahun. Kurang lebih setahun ya, setahun sampai 2 tahun lah. Kalau mau mobilnya Prima ya 1 tahun ganti. Tiap hari kacau. Kenapa harus ganti ini? Ini kan pertanyaannya. Kenapa air coolant itu mesti ganti berkala? Karena kan di mobil itu banyak kotoran. Bisa jadi ada yang muter-muter nanti masuk ke radiator, itu yang bikin mampet. Nah, itu yang menyebabkan mobil radiatornya jadi tersumbat. Jadi ini mesti dilakukan berkala. Nah, itu mesti nanti diganti lah air coolantnya. Nanti jadi ini udah 3 komponen kita ganti. Ini yang banyak teman-teman mungkin kita dulu nggak kepikiran ini, jadi kepikirannya cuma oli doang. Jadi udah itu aja kepikirannya. Terus kita juga akan ganti, bukan ganti sih, tapi tergantung nanti lihat. Ini mungkin penggantiannya sih nggak sampai 100% biasanya. Tapi kita akan ganti cairan remnya. Jadi engine brake-nya kita ganti. Kita buang anginnya, siapa tahu di dalam minyaknya itu banyak kotoran. Karena kan ini juga balik lagi ke teman-teman. Banyak dari kita minyak remnya itu mungkin udah dari pertama beli udah 5 tahun, udah 10 tahun belum pernah di bleeding, belum pernah diganti. Jadi suka-suka sampai mobil rusak. Ini salah satu. Ini kita ganti cairannya, kita ganti. Terus apalagi? Terus ini
Ini filter oli biasa lah. Ini rata-rata penggantian. Filter udara juga kita kasih buat itu, buat paketan di 1,7. Nah, terus mungkin teman-teman bingung, ini thinner buat apa? Nah, kan teman-teman bingung nih, thinner buat apa? Ini thinner untuk pencucian full pump. Jadi full pump itu apa sih? Full pump itu pompa dari apa sih? Dari tangki itu naik ke injektor. Jadi naik ke atas itu lewat full pump. Nah, di full pump itu banyak saringan, banyak kotoran-kotoran, biasanya belum pernah dibersihin. Nah, ini kenapa harus pakai thinner? Karena ini secara pembersihan lebih kuat. Pakai bensin bisa, tapi biasanya kurang efektif untuk mobil-mobil yang udah bertahun-tahun belum pernah di cleaning full pumpnya. Nah, kenapa ini perlu teman-teman? Ini juga perlu karena kalau full pumpnya nggak pernah dibersihin atau tidak dirapihkan secara berkala, kotor, yang kena adalah rotaknya. Rotaknya berapa? Harganya lumayan mahal. Oriannya bisa 2,7. Kalau rotaknya doang atau pompanya doang itu kisaran di harga 800 lah Denso. Nah, rotaknya kayak gimana? Kita coba lihat ada apa enggak. Aduh, saya nggak nyiapin lagi. Kita coba lihat. Kalau nggak ada nantilah teman-teman lihat di grup. Sebentar. Oh iya. Nah, ini dia. Saya punya contohnya. Ini dia contohnya rotak. Nah, ini dia contohnya rotak. Jadi kalau dia kotor, tidak sering dibersihkan lah, nggak harus sering, karena ini kan nanti kita lihat. Tidak harus dibersihkan, ini nanti jadi rusak. Ini harganya lumayan. Ini harganya paling murah, ada yang 100.000, 200 ada, tapi standarnya biasanya paling murah 500.000 kalau yang harganya lumayan. Kita ready stacker. Kalau nggak salah nih lupa saya 350 apa 500 paketannya, lupa saya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang dibersihin apa aja? Yang dibersihin nanti kita ke mana? Ke mobilnya lah, kita langsung ke mobilnya ya. Oke, jadi ini saya udah di depan mobil. Nanti yang dibersihin apa aja? Yang dibersihin sudah pasti ya biasa, busi nanti kita angkat, busi, throttle, terus injektor. Yang dibersihin itu injektornya kita buka, kita tes satu persatu normal apa enggak, semburannya, kabutannya masih bagus apa enggak. Itu nanti kita cleaning, busi, terus coil juga kita cekin sekalian. Terus nanti ini juga kita cekin masih bagus apa enggak, termostat, apa namanya, water pump semua kita cekin, sama inlet kita cekin, radiator sudah pasti kita cekin semua. Karena nanti kan kita lihat masih bagus apa enggak. Terus kemudian sensor juga kita cekin. Jadi ada sensor misalnya VVTi nya, sensor oksigen kita cleaning, sensor semua kita cleaning, sensor kita cleaning semuanya, kita cleaning. Terus kita cekin akinya masih bagus apa enggak. Jadi itu kita rapihin. Nanti ini yang dibuang ya. Jadi ini air, ini kita sedot. Terus yang di bawah kita buang ke bawah. Ini minyak rem, nanti radiator ada di sini, ini oli, nanti oli transmisi ada di bawah. Jadi itu yang kita ganti. Waktunya seharian. Yang pasti nanti kelistrikannya akan kita cek normal apa enggak. Terus selanjutnya setelah atas selesai, nanti kita akan narik ke kaki-kaki. Nanti kita cleaning kaki-kakinya untuk rem-remnya. Sekalian nanti bisa dicek remnya masih bagus apa enggak. Estimasi rem kisaran di 350.000. Nanti kalau teman-teman rusak berarti ada tambahan untuk rem kalau memang harus ganti remnya. Ini nanti semua piston kalipernya kita cekin, kampas remnya kita cekin, sekaligus di cleaning. Insya Allah kalau ada kendala mobilnya itu akan ketangkep sama tim garasi taksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman silahkan konsultasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.